Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu diberi kesehatan prima, ketakwaan, keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas curahan nikmatnya kita bisa melanjutkan ngaji fikih kita untuk membahas, mengkaji kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar. Ila hadrul nabil mustafa sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila jami'i masyaikhi wa masyaikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Faslun fil haidi wan nifasi wal istihadah. Jadi malam hari ini fasal itu seperti subbab ya. Subbab hari ini adalah membahas tentang haid, membahas tentang nifas dan juga membahas tentang istihadah. Dan ketiga-tiganya ini dilalui atau dirasakan oleh perempuan. Tetapi karena kita berpotensi memiliki istri, memiliki anak perempuan, orang tua perempuan, maka wajib bagi laki-laki maupun perempuan harus mengetahui hukum ini. Haid, karena ini siklus bulanan biasanya bagi kebanyakan perempuan. Nifas juga istihadah. Dan terkadang sebagian orang ada yang menjalani haid tapi tidak tahu batasannya, tidak tahu kapan mulai dihitung haid, kapan dihitung berhenti haid. Nah, fikih mengaturnya. Wa yakhruju minal farji salah satu dima'in, dan keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3 jenis darah. Yang pertama damul haidi, yang pertama darah haid atau darah menstruasi, atau yang kedua wadamun nifasi dan darah nipas. Nipas ini biasa adalah darah setelah melahirkan. Wadamul istihadati, dan ketiga adalah jenis istihadah, darah istihadah. Dia bukan haid, dia juga bukan nipas, tapi dia istihadah namanya. Apa bedanya dengan haid? Kita cek bersama. Fal haidu wal khariju ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladati. Yang namanya haid itu keluar
dari kemaluan perempuan dalam kondisi yang sehat tanpa sebab melahirkan. Jadi darah orang sehat, orang perempuan sehat itu berpotensi mengeluarkan yang namanya haid. Jadi keluar setelah mencapai usia balik bagi perempuan. Berapa tahun usia balik anak perempuan? Itu minimal dia usia 9 tahun dan sudah menstruasi atau sudah mengalami haid. 9 tahun minimal. Bagaimana kalau anak perempuan di bawah 9 tahun? Itu belum disebut dengan haid. Jadi tanda balik ada 3, sudah kita bahas. Yang pertama untuk anak-anak laki-laki atau perempuan ketika dia sempurna 15 tahun, atau dia baru 9 tahun bagi perempuan sudah mengalami menstruasi. Terus juga wal ihtilamu lidzakari wal unsa litis isinina. Mimpi basah, mimpi menggunakan sperma baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 9 tahun. Oke, kita fokus ke haid. Ketika sudah usia 9 tahun bagi anak perempuan, dia bisa jadi ketika mengeluarkan darah 1 hari 1 malam itu bisa jadi masuk kategori haid. Jadi makanya bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan penting untuk mengkaji ini. Laki-laki karena punya anak nantinya, punya istri, perlu menjelaskan tentang masalah haid. Lalu wan nifasu, yang kedua adalah nifas, darah nifas. Wal khariju akibal wiladati, darah yang keluar karena disebabkan oleh melahirkan. Setelah mengalami prosesi melahirkan lalu dia mengeluarkan darah. Nah, darah ini disebut darah nifas. Yang ketiga wal istihadatu, istihadah itu adalah wal khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Dia adalah darah yang keluar bukan karena haid, bukan juga karena nifas, bukan di saat haid yang masanya setiap bulan dan juga tidak melahirkan, tapi dia keluar darah. Itu bisa jadi namanya istihadah. Kapan sih waktunya haid itu dan berapa lama minimal waktu haid itu? Wa qallul haidi yaumun wa lailatun. Dalam madhab Syafi'i, batas minimum orang haid itu 24 jam, 1 hari 1 malam. Dari mana? Berdasarkan istiqra', berdasarkan riset Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. 1 hari 1 malam. Artinya kalau dia belum 1 hari 1 malam, 2 jam misalnya keluar darah dari kemaluan hanya 2 jam, lalu kering sampai seterusnya, dia itu yang 2 jam itu tidak dikatakan haid. Kenapa? Belum masuk batas minimum yang disebut dengan darah haid. Apa dong kalau yang keluar itu? Bisa jadi itu istihadah. Batas minimumnya berapa? Sehari semalam. Kalau dihitung jam saat ini, dulu belum ada jam kan, 24 jam. Lalu bagaimana kalau dia hanya 2 jam, 1 hari hanya 2 jam mengeluarkan darah, tapi konsisten selama 7 hari misalnya. 7 kali 2 berapa? 14. Oh belum 24 ya, biar 24 gimana? Atau 5 jam sehari, terus selama 7 hari. Nah, itu sudah masuk ke dalam yang dinamakan haid karena lebih dari 24 jam.
Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan mayoritas kebanyakan perempuan menurut risetnya Imam Asy-Syafi'i itu adalah 6 atau 7 hari di zaman Imam Asy-Syafi'i. Lalu berapa lama terlama yang dikatakan dengan haid? Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman, dan masa haid terlama adalah 15 hari 15 malam. Artinya kalau lebih dari 15 hari 15 malam, dia sudah tidak lagi dikatakan dengan haid. Dia sudah hari ke-16 misalnya masih mengeluarkan darah dari kemaluannya, berarti yang hari ke-16 itu sudah dikatakan istihadah. Maka di malam yang ke-15 mau ke-16 sudah genap 15 hari 15 malam, dia wajib untuk mandi junub, bersuci, dan wajib nantinya melaksanakan sholat. Kalau di bulan suci Ramadan dia wajib berpuasa, walaupun masih ada darah yang keluar dari kemaluannya. Jadi itu batas maksimum yang disebut, maksimal yang disebut dengan haid ada 15 hari 15 malam. Lebih dari itu sudah tidak dikatakan dengan haid, tapi dikatakan istihadah. Lalu cirinya apa, bedanya warna apa haid dengan istihadah? Nanti saya dikoreksi kalau saya keliru karena banyak perempuan, dan Bapak Ibu boleh tidak setuju dengan yang saya sampaikan. Ini namanya ngaji. Ngaji itu boleh tidak setuju. Tapi jangan lupa datangkan dalilnya kalau tidak setuju dengan yang saya sampaikan. Karena kita sedang mengaji, tidak sedang brainwash, mencuci otak, harus setuju dengan saya. Enggak. Semua boleh tidak setuju. Yang pertama adalah warna darah haid ini merah ke hitaman ya. Warnanya berbeda dengan, lalu juga haid adalah proses reproduksi ya, produksi yang dialami oleh perempuan yang meluruhnya dari dinding rahim. Terus juga darahnya biasanya katanya ya, berdasarkan riset dari kitab ini adalah bertekstur lebih kental dari darah biasanya, dan juga aromanya berbeda dengan darah biasa gitu. Dan untuk mengetahui kapan kita pertama kali haid, bagaimana caranya? Pertama, kita harus tahu kebiasaan diri kita. Jadi kalau perempuan wajib untuk mengetahui biasanya tanggal berapa dia haid, dicatat. Jamnya bila perlu jam berapa. Tanggalnya biasanya itu kan ritmenya biasanya kebanyakan orang adalah stabil atau ritmenya hampir sama, walaupun ada beberapa orang yang tidak teratur ya. Dan juga penentuan selesai haidnya nanti ketika misalnya sudah 7 hari dan dia biasa haid hanya 7 hari misalnya, dan di hari ke-7 sudah merasa tidak keluar darah lagi, harus dipastikan dimasukkan dengan misalnya benda yang lembut, kapas atau kain atau sejenisnya, untuk memastikan bahwa memang darahnya sudah kering. Kalau dicek misalnya pakai kapas, lalu ternyata masih ada darahnya, berarti itu belum selesai masa haid. Jadi kalau misalnya sudah 7 hari, terus dicek pakai kapas misalnya ke dalam kemaluannya, dan ternyata masih ada darah, maka itu berarti dia masih, walaupun ada bercak gitu, misalnya bercak darah, dia berarti masih masuk kategori haid. Artinya konsekuensi hukumnya dia belum boleh sholat, tidak boleh puasa kalau di bulan suci Ramadan. Gitu. Begitu juga kalau sudah 15 hari dicek, 15 malam dicek dan ternyata masih ada darahnya, besoknya bagaimana? Dia harus tetap
mandi, harus tetap sholat, harus tetap puasa. Kenapa? Karena sudah melewati masa haid. Sudah disebut dengan istihadah. Itu adalah untuk mengecek bagian akhir masa haidnya. Lalu yang kedua adalah nifas. Wa qallun nifasi lahdah. Nifas tadi darah ketika setelah melahirkan. Kapan batas minimumnya, minimal yang disebut dengan nifas itu? Adalah lahdatan, seketika. Jadi ada perempuan yang ketika melahirkan itu seketika bersih, seketika keluar bayinya tidak mengeluarkan darah. Ada nggak, Bu? Mungkin ada ya, kita tidak tahu, mungkin ada ya. Itu. Lalu kebiasaannya atau terbanyaknya berapa? Wa aktsaruhu sittuna yauman. Batas maksimal yang dikatakan dengan nifas adalah 2 bulan atau 60 hari. Batas maksimalnya ada 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan kebiasaannya, kebanyakannya perempuan itu mengalami masa nifas adalah 40 hari, 40 malam. Dan kebanyakan. Lalu kita kembali lagi ke haid misalnya. Misalnya seseorang perempuan mengeluarkan darah 2 jam selama 12 hari. 1 hari hanya 2 jam. Keluar darahnya hanya jam, misalnya jam siang atau malam saja. 22 jam berikutnya kering, tidak ada darah sama sekali. Tapi konsisten 2 jam itu selama 12 hari. Apakah itu dikatakan haid atau tidak? Menurut mazhab Syafi'i, yang sampai 12 hari konsisten selama 2 jam selama 12 hari tersebut, nah seluruh darah yang keluar selama 12 hari walaupun hanya per harinya 2 jam itu dihukumi haid. Jadi 12 hari itu dihukumi haid. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan adalah 24 jam. Masuk ke dalam batas minimal haid perempuan. Lalu bagaimana misalnya dengan perempuan, dia mengeluarkan darah 2 hari. 2 hari, misalnya Senin, Selasa keluar darah haid. Lalu Rabu, Kamis, Jumat itu kering. Dia sudah mandi, dia sudah sholat, dia sudah puasa di bulan Ramadan. Lalu di hari ke-6 misalnya, hari apa tadi 6? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu Minggu dia keluar darah lagi. Nah, bagaimana status yang 3 hari kering tadi? Sudah sholat, sudah mandi, sudah puasa. Nah, waktu kering di antara 2 haid ini masuk ke dalam waktu haid. Jadi dihitung seluruhnya 7 hari ini adalah masa haid. Artinya sholatnya, puasanya tidak dihitung, batal. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam masa haid. Saya ulangi. Clear apa belum? Saya ulangi, kayaknya masih ada yang Oke. Misalnya 2 hari haid, keluar darah. Lalu Senin, Selasa misalnya, Rabu, Kamis, Jumat ini kering. Di hari Rabu pagi dia sudah mencoba mengecek pakai kapas misalnya ke kemaluannya. Terus kering, tidak ada darah, tidak ada bercak, tidak ada putih, bersih, kering. Lalu dia mandi, dia sholat, dia puasa. Di hari ke-6 Sabtu Minggu ternyata ini keluar darah lagi. Nah, jadi seluruh rangkaian 7 hari ini dia dihitung sebagai masa haid, walaupun yang 3 hari tadi adalah kering.
Kenapa? Karena masih dalam jangkauan waktu haid. Karena maksimal waktu haid berapa hari tadi? Bagi perempuan 15 hari. Karena 7 hari ini belum melewati batas maksimal haid. Berarti dia masih masuk yang dinamakan masa haid. Lalu bagaimana puasanya yang 3 hari tadi, yang sudah dia mandi, sudah puasa di bulan suci Ramadan, dia wajib qada walaupun sudah puasa yang 3 hari tadi. Dia tetap wajib qada 7 hari walaupun 3 harinya sudah melaksanakan puasa. Dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Oke, lalu kembali ke nifas. Bagaimana dengan perempuan? Misalnya ketika melahirkan hari pertama kering, hari kedua kering, hari ketiga mengeluarkan darah. Nah ini dia masih dihitung dengan nifas. Kenapa? Karena masih masuk durasi dia masa nifas, karena setelah melahirkan. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarih. Dan batas maksimal waktu minimal paling sedikitnya perempuan itu suci itu adalah 15 hari 15 malam. Jadi batas minimal paling sedikit dalam 1 bulan itu 15 hari 15 malam seorang perempuan itu suci. Nah bagi yang perempuan yang mengalami istihadah, mengalami darah yang di luar waktu haid, wajib mencatat dengan kalender. Jangan dilalaikan. Kenapa? Khawatir dia sudah istihadah, tapi karena dia tidak mencatat, dia karena merasa masih keluar darahnya haid, dia nggak sholat, nggak puasa. Dia akan disiksa karena haidnya, karena tidak puasanya, karena tidak sholatnya. Kenapa? Karena memang waktunya harusnya sudah suci. Tuh. Lalu tidak ada batasan untuk paling banyaknya suci, karena ada perempuan yang haid 1 tahun 1 kali, bahkan ada yang sudah menopause tidak haid lagi, selalu suci. Wa qallu zamani tahidu fihil jariyah 9 sinin. Dan tadi waktu minimal untuk anak perempuan usia haid itu adalah 9 tahun. Wa qallu muddatil hamli, dan kita melanjutkan, ini adalah masa hamil terpendek. Berapa bulan? Dalam risetnya Imam Asy-Syafi'i sittatu ashhurin, yaitu 6 bulan. Ada perempuan yang hanya mengandung selama 6 bulan lalu melahirkan. Enak, cepat ya, nggak lama. Tapi ada yang sangat lama, wa aksaruhu arba'u sinin. Ada perempuan yang masa hamilnya itu 4 tahun. Di dalam perut lama. Misalnya contohnya yang masyhur Imam Asy-Syafi'i, Imamuna Nasirus Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau konon katanya dikandung di rahim mulia ibunya itu selama 4 tahun. Jadi wajar kalau 9 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal Muwatta'nya Imam Malik, ya, selama 4 tahun sudah belajar Iqra, juz amma ya, di dalam perut ibunya. Wa ghalibuhu 9 ashhurin. Dan kebanyakan perempuan itu hamilnya adalah 9 bulan. Dan juga ini dikuatkan, misalnya Al-Quran juga menguatkan
menguatkan bahwa ada perempuan yang lahirnya 6 bulan, misalnya wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Jadi ada perempuan yang hamilnya dan masa menyusuinya itu 30 bulan. Masa menyusui 24 bulan, 2 tahun ya. Jadi kalau lebih dari 2 tahun sudah harus disapih. Dan 30 kurang 24 berarti sisa 6 bulan. Masa hamilnya 6 bulan. Ada, ini dikuatkan dalam Al-Qur'an. Lalu wa yahrumu bil haidi sama niyatu asya. Dan setelah kita mengetahui tentang masa haid, kita ada hal-hal yang diharamkan ketika haid. Apa saja? Ada 8 perkara. Yang pertama as-salatu. Perempuan ini ketika mengalami haid ini haram melaksanakan sholat. Walaupun pengen banget sholat, jangan kalau sedang haid. Ini rukhsah, dispensasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu ketika perempuan mengalami menstruasi, mengalami haid, secara badaniah, secara fisiknya mengalami perubahan hormon, perubahan banyak hal, dan itu sangat tidak mengenakan bagi sebagian orang, menyakitkan bagi sebagian orang. Ada yang sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada sebagian orang yang benar-benar hanya bisa tiduran ketika mengalami haid. Allah tahu itu berat bagi perempuan, wahnan ala wahnin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dispensasi keringanan ketika mengalami haid. Haram hukumnya melaksanakan ibadah sholat. Walaupun ingin banget, badan saya pegel-pegel kalau nggak sholat, jangan kalau lagi haid. Terus yang kedua yang diharamkan untuk perempuan yang sedang mengalami menstruasi, wassaumu, berpuasa di bulan suci Ramadan. Walaupun dia kuat secara fisik, tetap diharamkan. Ini menjadi ijma umat dari dulu sampai sekarang, yang namanya perempuan itu haram ketika mengalami menstruasi untuk melaksanakan puasa. Tahun lalu ada yang berpendapat nyeleneh bahwa perempuan yang sedang haid boleh melaksanakan puasa. Dan perempuan yang sedang mengalami menstruasi ini tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa. Jangan dijadikan dalil bahwa perempuan ini ibadahnya setengah dari laki-laki. Tidak. Dan tidak boleh dijadikan justifikasi bahwa posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki ketika beribadah, sholat, puasa, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Perempuan ketika tidak sholat, tidak puasa, ketika mengalami menstruasi juga sedang beribadah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak sholat, untuk tidak puasa. Ketundukannya yaitu tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah juga. Jadi tidak boleh kita menjadikan dalil subordinasi perempuan terhadap laki-laki karena ini perempuan setengah agamanya karena ibadahnya kurang daripada laki. Enggak, dia tidak sholat karena ibadah, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak puasa juga ibadah karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wa qiraatul Qur'ani, yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Dan perempuan yang sedang haid dalam madhab Asy-Syafi'i dilarang, haram hukumnya membaca Al-Qur'an. Nanti timbul pertanyaan, bagaimana dengan seorang penghafal Al-Qur'an, orang yang sedang menghafalkan Al-Qur'an?
Jadi ulama Al-Quran berbeda pendapat ketika perempuan yang mengalami menstruasi. Bagi ulama Al-Quran meyakini tidak boleh ziyadah, jadi itu menambah hafalan, tapi boleh untuk murojaah, mengulang-ulang hafalan. Kenapa? Salah satunya adalah alasannya karena ketika perempuan sudah stop, siapapun ya, ketika kita sedang menghafal apapun, stop jeda selama 2 minggu, ketika memulai lagi itu susah. Jadi kebiasaan baik di stop selama 2 minggu, itu mulai lagi itu berat. Oke, itu ada hukum namanya hukum kelembaman. Jadi seperti mobil yang mogok ya. Kalau sudah jalan kan dorongnya gampang, tapi kalau dari mogok, dari diam jadi jalan itu berat banget dorongnya. Tapi kalau sudah jalan itu relatif mudah. Nah, begitu juga salah satunya adalah untuk memudahkan para penghafal Al-Quran. Dan argumentasi lainnya adalah karena sudah dihafal itu menjadi zikirnya, wiridnya para penghafal Al-Quran. Lalu yang diharamkan berikutnya wa masul mushafi wa hamluhu, mengusap mushaf dan juga membawa mushaf. Ini dalam madhab Syafi'i. Apa dalilnya? La yamassuhu illal mutahharun. Jadi kita diminta la yamassuhu, tidak mengusap mushaf kecuali al-mutahharun. Walaupun ini berbeda pendapat banyak sekali tentang mengusap mushaf ini boleh atau tidak. Tapi dalam madhab Asy-Syafi'i, frameworknya Imam Asy-Syafi'i, madhab Asy-Syafi'i, mengusap, menyentuh mushaf itu hukumnya haram dalam keadaan menstruasi. Bagaimana dengan membawanya? Kalau menyentuhnya saja haram, apalagi membawanya jauh lebih haram. Karena menyentuh, membawa itu lebih berat hukumnya daripada menyentuh. Wadukhulul masjidi, dan haram bagi perempuan yang haid dalam mazhab Asy-Syafi'i yaitu masuk ke dalam masjid. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nanti apakah keharaman ini karena khawatir darahnya tercecer atau karena ta'abbud? Nah, ternyata dalam mazhab Syafi'i ilatnya kenapa diharamkan perempuan masuk ke dalam masjid itu bukan karena ilat darah haidnya takut tercecer, tapi karena ta'abbud, karena perintahnya seperti itu, tidak boleh masuk ke masjid. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang ingin mengaji ke masjid? Bagaimana orang-orang yang berbiasa beraktivitas di masjid? Misalnya guru TPA, guru madrasah diniyah, yang hampir tidak mungkin untuk dirinya ketika haid untuk tidak masuk masjid. Intinya dia dipaksa untuk masuk masjid karena harus mengajar. Bagaimana seperti itu? Imam Daud Az-Zahiri, ini madhab Zahiri, dulu populer besar di Andalusia, Spanyol, dan sebagian Afrika Utara, Maroko, dan juga sebagian Syafi'i. Mereka meyakini bahwa boleh dengan tujuan pendidikan, boleh untuk tujuan yang urgent. Dan juga misalnya dalam salah satu kitab yang populer dalam mazhab Asy-Syafi'i juga ada teori yang namanya memudahkan, teori untuk memudahkan perempuan ketika dia memang harus masuk ke dalam masjid. Tadi bagi orang-orang yang memang harus terpaksa untuk mengajar, misalnya untuk belajar, maka sebagian ulama Syafi'iyah memperbolehkan. Kenapa? Karena tadi manfaatnya jauh lebih banyak. Perempuan seperti hari ini kita mengkaji masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah. Ini penting karena tidak semua orang tahu tentang masa haid.
Taunya selagi ada darah, dia dianggap masih menstruasi. Terus tadi stop, terus keluar lagi darah, dianggap yang stop itu ya sudah aja. Sholatnya tidak perlu diqadha. Terus wat tawafu, yang diharamkan adalah tawaf. Terus juga wal wat'u, melakukan hubungan suami istri. Lalu juga wal istimta'u fi ma baina surrati war rukbati, bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Nah, di antara itu jangan kalau istrinya lagi haid, lagi menstruasi. Kenapa? Bahaya. Kalau tidak mau masuk ke jurang, jangan bermain di tepi jurang. Takut masuk jurang. Haram hukumnya ya. Jadi bagi pengantin baru, saya pernah ditanya, Ustadz, bagaimana saya ya ada pertanyaan ke saya. Dia pengantin baru, ketika istrinya sudah 7 hari menstruasi, di hari ke-8 pagi itu sudah kering. Namanya pengantin baru ya langsung gitu. Terus ternyata hari ke-8, hari ke-9 dia keluar darah lagi, menstruasi. Nah, ini kan dia tidak hati-hati. Padahal di hari ke-8 itu perlu dicek di pagi dan waktu berikutnya. Atau mungkin ada bercak tapi nggak apa-apalah mungkin gitu ya, namanya manten hanya. Tapi itu perlu tahu. Setiap orang perlu tahu. Yang sudah jadi manten ataupun yang belum jadi manten perlu tahu. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Punya waktu berapa lama lagi kita? 3 menit. Oke, saya lanjutkan dikit lagi. Dan haram bagi orang yang junub itu 5 hal. Yang pertama sholat, yang kedua membaca Al-Quran, mengusap Al-Quran, tawaf, dan juga tinggal di dalam masjid. Jadi kalau lagi junub, haram hukumnya masuk ke dalam masjid, mengusap Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau biasa tilawah, mandi junub dulu biar suci, baru boleh membaca Al-Quran. Dan haram bagi orang yang mengalami hadas. Hadas itu berarti tidak punya wudu. Ada 3 hal: sholat, tawaf, dan mengusap mushaf dan membawa mushaf. Jadi itu tawaf tidak boleh kalau tidak punya wudu. Kalau lagi tawaf kita terus batal, ngentut misalnya, wudu dulu baru tawaf. Jangan dilanjutkan, tanggung katanya. Jangan. Terus juga wamasul mushaf, memegang, membawa, mengusap dalam mazhab Syafi'i itu haram. Kenapa? Salah satunya alasannya ada takriman, menghormati, karena mushaf itu sejatinya apa sih mushaf? Mushaf Al-Quran itu apa sih? Alhamdulillah. Al-Quran itu kan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam sang pemilik alam semesta. Kalamnya Tuhan kita, pencipta alam raya. Dan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala qadim, tidak diciptakan, bukanlah makhluk. Dan bagian respect, menghormati, ta'ziman wa takriman kita kepada mushaf adalah harus wajib memiliki wudu ketika menyentuh dan memegangnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.